Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Atta Halilintar posesif abis ketika buah hatinya Aminah Hana Nur Atta untuk pertama kalinya lakukan photoshoot. Suami Aurel Hermansyah itu marah besar ketika yang mana pada kesempatan ini calon mempelai wanita Vena Melinda yang juga impian Vena Melinda dan Ferry Irawan bersanding di altar pernikahan akhirnya terwujud. Ya, disaksikan keluarga besar dan hamparan panorama pantai Bali sebagai saksi. Dua artis senior itu sah menjadi pasangan suami istri. Setelah dalam satu kali tarikan nafas, Ferry melafalkan ijab kabul pernikahan dengan mahar seperangkat alat sholat, satu set perhiasan berlian, dan blue safir 80 gram. Saya terima nikah dan kawinnya Vena Melinda binti Insinyur Jimmy Rekartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Meski bukan pernikahan pertama bagi keduanya, tapi pernikahan Ferry dan Vena terasa begitu istimewa. Apalagi prosesnya cukup mendebarkan dan penuh perjuangan. Setelah sebelumnya, Ferry ditinggalkan pihak WO, bahkan digosipkan tak punya dana cukup untuk menggelar pernikahan. Akhirnya sah mengikat janji suci pernikahan. Seolah tak mau kalah dengan pasangan muda-mudi, Ferry dan Vena yang sudah berusia hampir kepala 5 ingin kejar setoran dapat momongan. Bahkan jauh sebelum resmi menikah, keduanya sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Lantas apa kata Verrel Bramasta? Udah telat nih. Nggak apa-apa, aku doain yang terbaik. Sorry ya guys, sudah telat, udah boarding. Kita sih nggak ngoyo. Jadi pokoknya kalau Allah memberi, mempercayakan, alhamdulillah. Demi mewujudkan mimpi punya momongan yang juga didukung Verrel Bramasta. Setelah menikah, Ferry dan Vena bakal langsung terbang ke kota suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh sekaligus bulan madu. Insya Allah pengennya sih ibadah umroh sih pengennya. Iya, mudah-mudahan bisa umroh. Kalau tujuan saya sih ke umrohnya, karena kan kita sudah muhrim ya, jadi tujuan saya itu lebih ke sana sih. Sama-sama pernah mengenyam pahitnya perkawinan, Vena dan Ferry berjanji tak akan mengulangi kegagalan di masa lalu. Dan setelah 9 tahun hidup sendiri, akhirnya Vena bisa menatap bahagia melakoni bulan Ramadan bersama suami baru Ferry Irawan. Begitupun dengan Ferry, ia berjanji akan bakal membawa istrinya istiqomah mendalami agama. Iya, kan aku memang niatnya sama Abi di Ramadan ini aku benar-benar bisa beribadah bareng, bisa sahur bareng, nanti buka puasa aku yang masak. Dan di situ saya tidak hanya sahur sama-sama buka puasa, ibadah puasa, tapi saya lebih ingin membimbing satu sama lain dalam hal kita tadarusan, baca Quran, terus juga tarawih bareng, terus lebih memperdalam dan sama-sama belajar mendalami agama. Yang pasti perjalanan cinta Vena Melinda juga Ferry Irawan bukan hanya untuk lebaran aja dong ya. Tapi kita happy banget loh pemirsa, karena pada akhirnya jalan yang lika-liku sebelum resmi menikah hari kemarin. Tentunya apa yang diharapkan oleh Vena Melinda dan juga Ferry Irawan tercapai, ikut berbahagia, pokoknya sakinah mawaddah warahmah, dan apa yang diimpikan nanti ke depannya bisa terwujud bersama-sama. Happy deh. Nah pemirsa, kalau ngomongin soal yang happy-happy dan juga kabar bahagia, dan juga punya kabar yang hadirnya dari Papa Atta, yang gemes banget sih sebetulnya. Papa Atta ini posesif dengan baby Amina. Posesifnya kenapa? Memangnya udah ada yang deketin baby Amina? Oh tentunya bukan pemirsa, tapi langsung aja pemirsa yang penasaran kita lihat bersama-sama. Check it out! Atta Halilintar posesif abis ketika buah hatinya Aminah Hana Nur Atta untuk pertama kalinya lakukan photoshoot. Suami Aurel Hermansyah itu marah besar ketika mengetahui jika bayinya gunakan baju-baju seksi.
Ya, walaupun masih bayi, Atta ingin putri sulungnya itu sudah terbiasa menutup auratnya sedari dini. Bahkan Atta melarang keras jika foto Aminah menggunakan baju seksi itu untuk diupload ke sosial media. Atta pun memantau pemotretan itu. Enggak, itu nggak boleh diupload. Gayanya. Siapa tadi yang suruh pakein baju anak? Seksi-seksi. Hah? Sayang, dia masih kecil ya Allah, nggak apa-apa. Ya jangan dong diseksi-seksiin gitu. Cuman pakai hot pants. Pantatnya mau kelihatan gitu. Nggak boleh Kak, jadi dia tuh nggak boleh pakai baju terbuka sedikit. Nggak boleh, harus tertutup nih kayak gini. Kalau gini nggak apa-apa, bagus. Masa kata mamanya habis pas 17 tahun mau dipakai baju kayak gini nih, pak perut doang gini. Oh. Sayangnya, kebahagiaan Atta masih saja terusik oleh fatwa Uus. Ya, pasca sebut haram tampil di kanal YouTube milik Atta, kini netizen mulai kuliti aib masa lalu Uus yang hamil di luar nikah. Komedian bertato itu diserang habis-habisan oleh netizen. Menyadari apa yang terjadi kian rumit, Uus pun mencoba meluruskannya. Gue cuma gak suka, gak cocok gitu. Maksud gue tidak mengumbar aib. Gue tidak ngomong apa-apa gitu. Dan isi komentar yang ngatain gue tuh ngebuka aib gue, ngebuka aib keluarga gue, ngatain istri gue, ngatain anak gue. Gue bilang kayak, ih kan kenapa semuanya dikatain? Polemik hak asuh Galaskai belum juga usai. Perseteruan antara Haji Faisal ayah almarhum Bibi dan Dodi Sudrajat masih terus berlanjut. Belum dapat dipastikan siapa yang lebih berhak mengasuh bocah 1 tahun 4 bulan tersebut. Di tengah ramainya masalah persidangan itu, Mayang muncul dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ya, adik kandung mendiang Vanessa itu menuturkan jika sang keponakan lebih tepat diasuh oleh keluarga Haji Faisal ketika menjadi bintang tamu podcast milik Uya Kuya. Bukan hanya itu saja, Mayang juga mengatakan jika dirinya minder karena terus-menerus dibanding-bandingkan dengan Fuji. Menurut Mayang, tepat nggak Gala di tangan keluarga Pak Faisal dan Fuji? Tepat. Tepat, kenapa? Karena kan itu tante dan kakeknya Gala juga. Iya. Kenapa enggak? Enggak sama sekali. Apa yang kau pikirin? Karena aku tidak ada niatan untuk bersaing. Enggak ada niatan bersaing sama Kak Fuji atau siapapun. Apalah daya aku sama Kak Fuji, aku bukan siapa-siapa. Ya aku merasa apa ya? Terganggu lah. Merasa gak enak aja, gak enak hati. Ya nggak apa-apa, sekali-kali aku mencurahkan apa yang aku rasakan di media sosial. Sayangnya pernyataan Mayang ini justru mendapatkan bulian dari netizen. Banyak yang mengatakan jika semua itu hanya settingan konten belaka. Tak tahan dengan cacian, benarkah hal ini yang membuat Mayang hingga ingin bunuh diri? Ini aja waktu pas lagi sedih aja, kok hidup gini banget ya, aku kok dibully mulu kayak gini. Cuman sih nggak sampai kayak gitulah.